kekurangan tidak boleh menjadi halangan untuk beramal. Hal itulah yang menjadi pegangan hidup seorang ustadz yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan di Bandung, Jawa Barat. Dengan ilmu yang ia miliki dalam membaca Al-Quran Braille, Ustadz Trio konsisten mengajarkan membaca Al-Quran Braille bagi rekan-rekannya yang memiliki keterbatasan penglihatan. Walaupun sedang dihimpit pandemi corona yang menyebabkan pendapatannya sebagai ahli pijat menurun drastis, tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk membantu sesama. Saya punya kekurangan fisik, tapi dengan kekurangan fisik itu bisa menjadi satu kelebihan bagaimana saya bisa beramal paling tidak untuk sesama. Kalau ditanya motivasi, fakta saya melihat bahwa di lapangan sampai saat ini qadarullah, ini rezeki dari Allah, Al-Quran Braille itu sudah banyak tersebarkan, terutama di Bandung Raya lah gitu. Tapi berkali-kali juga saya bertemu dengan teman-teman tunanetra yang dia sudah punya Al-Quran Braille, tapi berkendala di bacanya. Jadi sudah punya Al-Quran tapi tidak bisa dimanfaatkan karena memang dia tidak bisa membaca. Nah, ini satu hal yang miris, prihatin bagi saya. Di tengah kekurangan fisik, tidak bisa melihat, ternyata memang banyak juga yang tidak bisa melihat Al-Quran. Nah itu, jadi mirisnya nih gitu. Bukan kebetulan ya, qadarullah, saya barangkali diamanahi untuk bisa sedikit berbagi ilmu tentang Al-Quran Braille. Maka saya berazam, bertekad bisa membagikan ilmu ini kepada sesama. Nah, kebetulan tempo lalu saya bertemu dengan Kang Ustadz Naryo dari Yayasan Al-Hadid Mekar Mulia, dan beliau punya salah satu program, namanya adalah program Sahabat Tunanetra Mengaji. Nah, setelah di sharing, ternyata alhamdulillah bisa dipadukan, maka mulailah program pembinaan Al-Quran Braille atau disebut dengan program Sahabat Tunanetra Mengaji Yayasan Al-Hadid Mekar Mulia. Nah, dari saat itu kita mengumpulkan teman-teman tunanetra se-Bandung Raya ini untuk sama-sama belajar Al-Quran Braille. Nah, sampai saat ini kita baru berada di dua titik lokasi. Pertama di Cimahi, alhamdulillah sudah berjalan. Yang kedua di sini di Jalan Lapang Tembak di kantor Yayasan Al-Hadid. Jadi mudah-mudahan yang tadinya memang miris tunanetra tidak bisa membaca Al-Quran, ya mudah-mudahan syariatnya dengan program ini sedikit banyaknya bisa membantu dan mengatasi, menjadi salah satu solusi untuk teman-teman tunanetra bisa membaca Al-Quran Braille. Kendalanya memang dari beberapa pengalaman, banyak juga di antara teman-teman tunanetra yang mengalami tunanetranya itu didapat, jadi bukan dari lahir. Aktivitasnya menggeluti bidang teknologi, kimia dan sebagainya, maka di antaranya ada juga yang terkena dampak dan mengalami kebutaan di tunanetra. Setelah mengalami tunanetra dalam usia dewasa, maka dia pun kesulitan untuk bisa membaca Al-Quran Braille ya. Untungnya kalau yang punya bekal, dia bisa pernah belajar Al-Quran, itu hanya tinggal menyesuaikan saja gitu, tandanya disesuaikan dengan tanda Braille dengan tanda yang sebelumnya dia pelajari. Tapi juga diantaranya ada yang tunanetra sejak lahir, tapi baru mengenal atau belajar Al-Quran Braille itu sudah dewasa. Nah ini, jadi bayangan belum ada, informasi sebelumnya belum punya. Nah kita kasih gambaran tentang Al-Quran Braille, karena memang dia belum berbekal pengetahuan, itu yang agak sulit itu kan. Jadi memadankan informasi yang sebelumnya dia tidak dapat, nah gitu. Ya berikutnya memang kendala ekonomi. Jadi baik diantaranya teh ketika diajak mengaji Al-Quran Braille, itu alasannya, oh saya nggak punya ongkos, nah gitu. Kita mengakui bahwa banyak sekali di kalangan teman-teman tunanetra yang bidang usahanya adalah terapi. Itu tentu usaha yang
bersentuhan langsung dengan customer atau konsumen atau pasien. Karena memang pandemi corona ini, apalagi protokol kesehatan itu ya, harus jaga jarak, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan. Nah ini utamanya menjaga jarak, karena pijat itu kan tidak bisa ya menjaga jarak gitu. Jadi harus bersentuhan langsung. Satu sisi memang kita berkendala dalam hal dunia gitu ya, ekonomi. Tapi di sisi lain juga tidak boleh menjadi satu kendala karena kekurangan masalah ekonomi itu, kemudian membatasi juga kita untuk beramal dalam berbagi ilmu. Insya Allah kami belajar meyakini bahwa saat kita mengamalkan satu nilai ibadah, termasuk juga pengajian, belajar Al-Quran, insya Allah juga Allah akan membukakan jalan yang terbaik ya. Termasuk juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita dimudahkan rezekinya gitu kan ya, dimudahkan urusan kita gitu, insya Allah. Memahami kendala yang dialami sahabat tunanetra di Kota Bandung, Yayasan Al-Hadid Mekar Mulia pun meluncurkan program Sahabat Tunanetra Mengaji. Program ini memfasilitasi tunanetra yang berkeinginan belajar membaca Al-Quran Braille, mulai dari ongkos transportasi hingga makan dan minum selama mengikuti program ini. Jadi mereka itu kan tersebar di wilayah Kota Cimahi dan Kota Bandung. Nah, kita fasilitasi dari segi transportasinya, jadi dari segi alat transportasinya, kita jemput mereka gitu, kemudian sampai ke tempat pembelajaran gitu. Nah, kemudian setelah mereka belajar selesai, mereka kita antarkan lagi gitu ke tempat mereka masing-masing gitu. Nah, kemudian selain itu juga kita fasilitasi mereka untuk makannya. Kemudian selain itu kita juga berikan honorarium sebagai support untuk guru-gurunya gitu. Jadi guru-gurunya supaya mereka juga ada kenyamanan gitu, ada ketenangan gitu ketika mereka mengajar gitu. Kita berikan honorarium untuk para gurunya gitu. Nah, terus terang aja memang kita ada sangat terasa gitu pengaruh dari donasi ini. Yang sebelum adanya COVID itu dari sisi donatur boleh dikatakan cukup baik gitu. Nah, tapi setelah ada COVID ini mungkin sebagian di antara donatur juga ada yang mengalami usahanya penurunan dan lain sebagainya gitu. Kemudian mereka lebih mengalihkan untuk kepentingan yang lebih prioritas mungkin gitu. Nah, donasi juga ini agak sedikit berkurang gitu. Tapi kita tekadkan dengan donasi yang terbatas ini kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat untuk umat gitu. Kondisi pandemi corona yang saat ini dihadapi tidak menjadikan hambatan bagi para sahabat tunanetra ini untuk belajar membaca Al-Quran Braille. Justru mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan bisa menjadi jalan kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak.